Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 11 Februari 2023, kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikannya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31 dengan tema Rawatlah Dia, belas kasih sebagai reksa penyembuhan sinodal. Dalam memperingati Hari Orang Sakit Sedunia ini, Paus kita, Paus Fransiskus, menuliskan pesan demikian. Saat kita berjalan bersama, tidak jarang seseorang merasakan sakit, harus berhenti karena kelelahan, atau beberapa kejadian yang menimpanya di sepanjang jalan. Persis pada saat-saat seperti itu kita melihat bagaimana kita berjalan bersama. Apakah kita benar-benar teman seperjalanan atau hanya individu-individu yang berjalan sendiri-sendiri pada jalan yang sama dengan urusan masing-masing dan masa bodoh terhadap orang lain yang berlalu. Karena itu, pada Hari Orang Sakit Sedunia ke-31 ini, di tengah perjalanan sinode gereja, saya mengundang kita semua untuk merenungkan kenyataan bahwa justru melalui pengalaman kerapuhan dan kondisi sakit, kita dapat belajar berjalan bersama menurut gaya Allah, yakni kedekatan, belas kasih, dan kelembutan. Saudara-saudariku yang terberkati, persis dalam sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena ia adalah Allah yang menjadi manusia, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang lapar. Dikisahkan tadi ada 4.000 orang lebih yang lapar. Ia pun tergerak untuk berbuat sesuatu, mengatasi keterbatasan dan penderitaan itu. Awal mukjizat terjadi saat Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Apa artinya 7 potong roti untuk 4.000 orang yang sedang kelaparan? Kalaupun dipotong-potong sampai bagian terkecil sekalipun, ke-4.000 orang itu pasti ada yang tidak mendapat bagian. Yang menurut kita sepele, tiada gunanya, di tangan Tuhan menjadi berdaya guna luar biasa. Tuhan
mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan membagikannya kepada murid-muridnya, dan para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan mukjizat pun terjadi. Orang banyak itu kenyang semuanya, bahkan lebih 7 bakul penuh. Dari sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan hari ini ada 2 pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mempertanyakan kemampuan dan ketidakmampuan kita. Ia cukup meminta kesiapsediaan kita. Lalu yang kedua, mari kita belajar bersyukur. Yang seringkali susah apalagi belum bisa mendapatkan banyak dari apa yang kita harapkan. Belum sesuai dengan pengharapan kita. Maka kita diajak untuk belajar bersyukur. Rasa syukur menjadi semacam pintu gerbang bagi banyak berkat yang akan masuk dalam kehidupan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kesegaran yang masih kami alami sampai saat ini. Kami sadar bahwa ada begitu banyak berkat dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dan nikmati yang selama ini kami alami tanpa kami sadari. Maka, ajarilah kami untuk bersyukur atas segala berkat dan nikmat yang boleh kami alami sampai saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.